Berdirilah ibu itu. Injil Lukas bab 13 ayat 10-17. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus hanya tahu berbuat baik. Dia berbuat baik kapan dan di mana saja. Kebaikannya tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebaikannya tidak pernah dilumpuhkan oleh kritikan dan tantangan manapun. Berhadapan dengan kritikan dan tantangan, Yesus selalu tenang. Presiden Jokowi mengatakan, ketika saya dikritik dan didemo, saya tenang-tenang saja. Jokowi kelihatannya meniru gaya kepemimpinan Yesus. Dia meniru cara hidup Yesus. Santo Lukas menceritakan kepada kita tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum pada hari Sabat. Ketika dia sedang mengajar, dia melihat seorang ibu yang menderita selama 18 tahun. Tulang belakangnya sakit selama 18 tahun sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Tanpa diminta oleh ibu itu, Yesus mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya, untuk menyembuhkannya. Ibu, penyakitmu sudah sembuh, katanya. Lalu dia memberkati ibu itu. Dan saat itu juga ibu itu berdiri dan memuliakan Allah. Berdiri merupakan simbol kebangkitan dari ibu itu. Berdiri merupakan lambang hidup baru yang dirayakannya dan dinikmatinya. Itulah misi Yesus. Dia datang ke dunia ini untuk membuat manusia berjalan dengan tegak, berjalan pada jalan yang benar. Dia datang untuk menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, membuka mata orang buta, membuat orang bisu bisa berbicara. Yesus tidak pernah membuat orang lain menderita. Dia tidak pernah melumpuhkan sesama. Hanya manusia yang sering membuat sesamanya menderita. Hanya manusia sendirilah yang melumpuhkan sesamanya dengan kata dan perbuatan. Ketika menyaksikan mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, kepala rumah ibadat itu mengeritiknya karena Yesus menyembuhkan ibu itu pada hari Sabat. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Yesus tidak benar karena dia melakukannya pada hari Sabat. Dengan mengeritik Yesus, kepala rumah ibadat itu sebenarnya menunjukkan kelemahan dirinya, sebab dia tidak tahu esensi atau hakikat dasar dari hari Sabat. Di negara kita Indonesia ada banyak orang yang suka mengeritik, baik mengeritik pemerintah, pengambil keputusan, dan orang-orang di sekitar mereka. Mengeritik itu penting, sejauh itu bertujuan untuk membangun kehidupan sesama, untuk membaharui kehidupan sesama. Sejauh itu berdaya untuk membantu sesama agar mengalami hidup baru. Sebaliknya, mengeritik hanya sekedar untuk mencari kepentingan diri sendiri, hanya untuk membenarkan diri sendiri dan merendahkan sesama, seharusnya dilenyapkan dari dalam diri orang-orang yang senang dan suka mengeritik sesama. Orang yang selalu mengeritik sesama tanpa tujuan yang baik dan benar adalah orang-orang yang mengalami kekosongan dalam diri mereka. Mereka sebenarnya adalah orang-orang lemah. Terhadap kritikan kepala rumah ibadat itu, Yesus menyadarkannya tentang esensi atau hakikat dasar dari hari Sabat. Hari Sabat itu ada untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Karena itu, karya-karya yang memuliakan Allah dan menyelamatkan sesama harus dirayakan,
dan dilakukan pada hari Sabat. Menyembuhkan ibu itu merupakan karya yang menyelamatkannya dan memuliakan Allah. Karena itu Yesus melakukannya dengan tahu dan mau, dengan sadar dan dengan kehendak yang murni. Mari kita selalu belajar dari Yesus untuk selalu berbuat baik kapan dan di mana saja. Berbuat baik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbuat baik meskipun kita sering dikritik dan ditantang. Dengan demikian, kita akan seperti ibu itu, selalu berdiri dengan baik, berdiri dan berjalan pada jalan yang benar. Berdiri artinya kita akan mengalami hidup baru, kita akan mengalami kebangkitan baru. Semua.